Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melatih agar Nur Muhammad dalam diri dapat menjadi rasul yang membimbing kita adalah perjalanan spiritual yang mendalam dan penuh disiplin. Proses ini membutuhkan pemahaman, praktik, dan penghayatan terhadap dimensi batiniah manusia. Untuk mencapai tujuan pada dasarnya ada beberapa poin yang telah dilakukan oleh para mursyid kepada muridnya. Pertama, belajarlah mengenal dirimu. Dalam ilmu hakikat dijelaskan bahwa mengenal diri adalah awal dari mengenal Tuhan. Dalam diri kita terdapat potensi ilahiyah, dan Nur Muhammad adalah refleksi cahaya ilahi yang selalu hadir. Untuk dapat mengenal diri mulailah melakukan tafakur atau refleksi batin. Renungkan sifat-sifat Allah Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana sifat itu memanifestasi dalam diri. Memulai tafakur dengan niat yang lurus. Sebelum memulai, niatkan dalam hati bahwa refleksi ini dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memahami kehadirannya dalam diri dan semesta. Niat adalah kunci yang membuka pintu kesadaran spiritual. Dalam bertafakur, pilih satu atau beberapa sifat Allah Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah 99 nama Allah yang mencerminkan sifat-sifatnya. Anda dapat memilih satu sifat untuk direnungkan setiap hari atau minggu. Berikut beberapa contoh sifat dan pendekatan tafakur. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Lakukanlah renungan bahwa kasih Allah meliputi semua makhluk, tanpa memandang dosa atau kebaikan mereka. Kita dapat melihat setiap hari, matahari selalu menyinari semua orang tanpa pilih kasih. Manifestasi dalam diri apa yang telah kita renungkan. Apakah kita telah menunjukkan kasih sayang kepada orang lain, termasuk kepada mereka yang mungkin telah menyakiti kita? Bagaimana kita bisa menjadi refleksi kecil dari Ar-Rahman dalam kehidupan ini? Coba perlakukan semua orang dengan kasih sayang, termasuk mereka yang berbeda pendapat atau menyakiti Anda. Renungkan bagaimana Allah menyayangi Anda tanpa syarat. Al-Hakim, Maha Bijaksana. Coba kita renungkan, setiap kejadian dalam hidup kita, baik yang menyenangkan maupun yang sulit, memiliki hikmah yang mendalam. Allah tidak pernah salah dalam takdirnya, karena Dia Sang Maha Bijaksana. Dengan perenungan kita dapat mengambil suatu pengalaman batin. Bagaimana kita dapat belajar dari kejadian yang kita alami? Apakah saya telah dapat menerima hikmah dari setiap pengalaman dengan hati terbuka? Al-Ghafur, Maha Pengampun. Renungkanlah, Allah senantiasa terus-menerus mengampuni dosa-dosa kita, bahkan ketika kita sering mengulanginya. Ampunannya tidak pernah habis. Kita dapat melakukan manifestasi dalam diri, apakah saya mudah memaafkan orang lain, ataukah saya masih ada menyimpan dendam? Bagaimana saya bisa mencerminkan sifat Al-Ghafur dalam hubungan saya dengan sesama? Duduk dalam keheningan, muraqabah. Setelah menentukan salah satu sifat Allah yang kita renungkan, duduklah dalam keadaan tenang. Fokus pada sifat tersebut dan renungkan maknanya dengan hati yang terbuka. Cari tempat yang sunyi, duduk dengan posisi nyaman, tutup mata, dan tarik napasmu dalam-dalam. Ucapkan dalam hati sifat Allah yang ingin direnungkan, misalnya, Ya Rahman, Ya Rahman. Biarkan pikiran Anda mendalami kehadiran sifat tersebut di sekitar Anda dan dalam diri Anda. Hubungkan dengan kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Setelah tafakur, luangkan waktu untuk melihat bagaimana sifat Allah tersebut telah hadir dalam hidup Anda. Sebagai permisalan, jika Anda merenungkan Ar-Razak, Maha Pemberi Rezeki, pikirkan bagaimana rezeki Allah selalu cukup, meski Anda mungkin merasa kekurangan. Apakah itu melalui makanan, cinta yang senantiasa tumbuh dalam keluarga, atau peluang yang datang tak terduga? Jika Anda merenungkan As-Sabur, Maha Penyabar, coba lihat bagaimana kesabaran Allah dalam menghadapi kekurangan Anda sebagai manusia. Apa yang telah kita lakukan banyak yang tidak sesuai dengan kehendaknya, namun Allah Maha Sabar dan membiarkan semua peristiwa dalam hidup kita berjalan. Apakah kita juga bersabar dalam menghadapi orang lain yang bisa saja tidak sesuai atau sejalan dengan rencana dan keinginan kita? Lakukan muhasabah, evaluasi diri. Setelah melihat manifestasi sifat-sifat Allah, tanyakan pada diri sendiri. Apakah saya sudah mencerminkan sifat ini dalam tindakan setiap hari? Apa yang menghalangi saya untuk lebih menyerupai sifat ini dalam kapasitas manusia? Apa langkah kecil yang bisa saya ambil untuk memperbaiki diri? Tafakur adalah latihan yang membutuhkan konsistensi. Jadikan sebagai kebiasaan harian, menjadwalkan waktu harian untuk refleksi, misalnya setelah salat subuh atau sebelum tidur. Membuat jurnal spiritual untuk mencatat hasil refleksi dan langkah perbaikan adalah sesuatu yang baik. Dengan konsisten melakukan tafakur terhadap Asmaul Husna, kita akan meningkatkan kesadaran spiritual. Melihat bahwa Allah hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Memperkuat hubungan dengan Allah, merasakan kehadirannya lebih dekat, bukan hanya sebagai pencipta tetapi juga pelindung dan pembimbing.
Mengembangkan akhlak mulia, menjadi refleksi dari sifat-sifat Allah, seperti penyayang, sabar, dan bijaksana, dalam kehidupan sehari-hari. Agar Nur Muhammad dapat terpancar dan menjadi pembimbing dalam diri kita. Pertama tadi kita telah membahas beberapa cara dalam pengenalan diri kita, selanjutnya adalah bagian kedua, adalah dengan cara menjernihkan hati, tazkiyah al-qalb. Agar setiap diri Nur Muhammad dapat memancar jelas maka hati kita harus bersih dari kotoran batin, seperti hasad, takabur, dan cinta dunia. Hati adalah tempat cahaya itu menyala. Lalu bagaimana kita dapat menjernihkan hati kita? Bermuhasabahlah, kita dapat mengevaluasi diri setiap malam, melihat kesalahan dan kebaikan apa yang telah dilakukan. Muhasabah adalah praktik merenung dan mengevaluasi diri, yang dilakukan untuk menilai sejauh mana kita menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai spiritual, moral, dan etika yang diajarkan agama. Melalui muhasabah, kita dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan bersyukur atas kebaikan yang telah dilakukan. Berikut adalah cara bermuhasabah yang efektif untuk dilakukan setiap malam. 1. Persiapkan diri untuk muhasabah. Carilah suasana tenang, lakukan setelah salat Isya atau sebelum tidur, di tempat yang sepi dan nyaman. Tutup aktivitas harian, hentikan gangguan seperti ponsel atau televisi agar pikiran lebih fokus. Bersihkan hati dan niatkan dalam hati bahwa evaluasi ini untuk mencari ridha Allah dan memperbaiki diri. Berikutnya, renungkan aktivitas sehari-hari. Gunakan momen tenang untuk merenungkan seluruh aktivitas Anda hari itu, mulai dari bangun tidur hingga saat Anda duduk untuk muhasabah. Cobalah dengan pertanyaan panduan muhasabah. Tentang kebaikan, apa kebaikan yang saya lakukan hari ini? Apakah saya membantu orang lain, berbagi rezeki, atau memberi senyuman yang menghibur? Apakah saya melaksanakan ibadah dengan penuh kehusyukan dan kesadaran? Atau tentang kesalahan, apa kesalahan atau dosa yang saya lakukan hari ini, baik disengaja maupun tidak? Apakah saya menyakiti hati orang lain melalui kata-kata atau tindakan? Apakah saya lalai dalam melaksanakan kewajiban saya kepada Allah, keluarga, atau orang lain? Juga tentang niat, apakah saya melakukan sesuatu dengan niat yang ikhlas untuk Allah, atau karena dorongan ego, pujian, atau duniawi? Adakah momen di mana saya merasa tergoda untuk berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama? Jika memungkinkan, tuliskan hasil evaluasi dalam jurnal. Dengan menulis, Anda dapat melacak perkembangan spiritual Anda dari waktu ke waktu. Beristighfar atas kesalahan. Jika Anda menemukan kesalahan atau dosa, segera akui kepada Allah dan mintalah ampunannya. Bacalah Astagfirullahalazim sebanyak-banyaknya dengan hati yang tulus. Rasakan penyesalan dalam hati, dan niatkan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Senantiasa bersyukur atas kebaikan. Jika Anda menyadari kebaikan yang telah Anda lakukan, bersyukurlah kepada Allah. Ucapkan, Alhamdulillah, atas kemampuan yang diberikan Allah untuk berbuat baik. Ingatlah bahwa kebaikan itu berasal dari rahmat dan hidayah Allah, bukan semata-mata karena usaha sendiri. Buat komitmen perbaikan. Setelah menyadari kesalahan dan kebaikan, buatlah rencana kecil untuk esok hari. Kita bisa membuat rencana seperti ini. Besok saya akan lebih sabar dalam berbicara. Saya akan meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran minimal 15 menit. Saya akan memperbaiki niat ketika bekerja, agar lebih ikhlas. Akhiri dengan doa. Setelah evaluasi selesai, tutuplah dengan doa kepada Allah untuk meminta kekuatan agar dapat memperbaiki diri. Doa seperti ini dapat kita praktekkan. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, ampuni dosa-dosaku yang telah kulakukan hari ini, baik yang kusadari maupun yang tidak. Berikan aku kekuatan untuk memperbaiki diriku esok hari. Jadikan aku hamba-Mu yang lebih baik dan lebih dekat denganmu. Amin. Dengan bermuhasabah kita mendapatkan beberapa manfaat. Terjadi peningkatan kesadaran diri, Anda menjadi lebih peka terhadap tindakan dan dampaknya pada diri sendiri serta orang lain. Menghapus dosa kecil, istighfar dan penyesalan setiap malam membantu mengikis dosa-dosa kecil yang mungkin terlupa. Meningkatkan kualitas hidup, dengan terus memperbaiki diri, Anda akan menjalani hidup yang lebih bermakna dan selaras dengan ajaran Islam. Membangun kedekatan dengan Allah, muhasabah adalah bentuk dialog batin yang mendekatkan kita kepadanya. Muhasabah adalah ibadah hati yang sederhana namun sangat mendalam. Dengan melakukannya setiap malam, Anda akan membangun disiplin spiritual, memperbaiki akhlak, dan menjaga cahaya Nur Muhammad dalam diri tetap bersinar terang. Jadikan ini sebagai rutinitas, dan lihat bagaimana hidup Anda akan berubah menjadi lebih baik, lebih damai, dan lebih berarti. Setelah kita bermuhasabah untuk menjernihkan hati, tazkiyah al-qalb, kita perlu juga melakukan taubat, dengan membersihkan dosa dengan memohon ampun secara tulus. Taubat adalah kunci untuk kembali kepada Allah setelah melakukan dosa. Ini adalah langkah besar dalam membersihkan hati dari kegelapan dan mendekatkan diri kepadanya. Dalam Islam,
Taubat yang benar disebut taubat nasuha, yaitu taubat yang dilakukan dengan sepenuh hati, penuh kesadaran, dan komitmen untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Lakukanlah taubat dengan tulus seperti 1. Menyadari kesalahan, itiraf. Langkah pertama adalah menyadari bahwa kita telah berbuat dosa. Tanpa kesadaran ini, taubat tidak akan berarti. Renungkan apa yang telah dilakukan, baik dosa kecil maupun besar. Sadari bahwa dosa tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah Allah dan dapat mendatangkan konsekuensi buruk bagi diri sendiri dan orang lain. 2. Menyesal dengan tulus, nadam. Rasa penyesalan adalah inti dari taubat. Menyesali perbuatan dosa menunjukkan bahwa hati masih hidup dan peka terhadap nilai-nilai kebenaran. Rasakan penyesalan yang mendalam dalam hati. Bayangkan bagaimana dosa tersebut menjauhkan Anda dari rahmat Allah. Doanya, "Ya Allah, aku menyesal telah melanggar perintah-Mu. Aku sadar bahwa dosa ini telah merugikan diriku sendiri dan menjauhkan aku dari ridha-Mu." 3. Berhenti dari perbuatan dosa, ikhlas. Tidak ada taubat yang sah tanpa berhenti melakukan dosa. Ini adalah bukti nyata dari niat untuk kembali kepada Allah. Jika Anda masih terlibat dalam perbuatan dosa tersebut, hentikan segera tanpa menunda-nunda. Jika dosa tersebut terkait dengan kebiasaan buruk seperti ghibah, menggunjing, berusahalah untuk menjaga lisan dan menjauhi lingkungan yang memicu dosa tersebut. 4. Berjanji untuk tidak mengulangi, azam. Taubat tidak cukup hanya dengan menyesal, Anda juga harus bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa depan. Buat komitmen dalam hati untuk menghindari situasi yang dapat memicu dosa itu lagi. Jika dosa Anda adalah meninggalkan salat, buatlah rencana untuk konsisten melaksanakan salat tepat waktu. 5. Memohon ampunan kepada Allah, istighfar. Setelah menyadari dosa dan bertekad untuk berubah, mintalah ampun kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Bacaan istighfar, astagfirullahalazim, ucapkan sebanyak mungkin. Bacalah doa Nabi Adam, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-A'raf ayat 23. 6. Mengganti dengan amal kebaikan. Setelah bertaubat, lakukan amal kebaikan untuk menghapus dosa dan memperkuat hubungan dengan Allah. Perbanyak salat sunnah, seperti tahajud dan duha. Bersedekah kepada orang yang membutuhkan, membaca Al-Quran dan memperbanyak zikir. Allah berfirman, "Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kesalahan-kesalahan." Quran Surat Hud ayat 114. 7. Meningkatkan ketakwaan dan kewaspadaan. Setelah bertaubat, jaga diri agar tidak tergelincir kembali ke dalam dosa. Hindari lingkungan atau teman yang dapat memicu dosa. Perbanyak bergaul dengan orang-orang saleh yang dapat mengingatkan Anda kepada kebaikan. 8. Yakin pada rahmat Allah. Jangan pernah merasa bahwa dosa Anda terlalu besar untuk diampuni. Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Ingatlah agar taubat diterima oleh Allah. Lakukan dengan tulus dan ikhlas hanya untuk Allah. Dibarengi dengan penyesalan yang mendalam. Segera menghentikan dosa tersebut. Berjanji kuat untuk tidak mengulangi dosa. Jika dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain, segera kembalikan hak tersebut atau minta maaf. Taubat akan membawa pada dosa diampuni, Allah mengganti dosa dengan kebaikan. Quran Surat Al-Furqan ayat 70. Hati kita menjadi tenang, dengan bertaubat, Anda merasakan ketenangan karena telah mendekat kepada Allah. Mendapat cinta Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Jalan menuju surga, taubat adalah pintu untuk kembali kepada Allah dan meraih ridha-Nya. Taubat adalah langkah penting untuk membersihkan dosa dan memperbaiki hubungan dengan Allah. Lakukan taubat dengan penuh keikhlasan dan komitmen untuk berubah. Dengan taubat yang tulus, Allah akan mengampuni dosa-dosa Anda, mengangkat derajat Anda, dan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Zikir adalah salah satu cara untuk mengingat Allah secara terus-menerus, baik melalui lisan, hati, maupun pikiran. Dengan memperbanyak zikir, hati menjadi tenang, ego terkikis, dan jiwa menjadi lebih dekat kepada Sang Pencipta. Walau masih banyak cara lain yang dapat dilakukan, zikir adalah salah satu makanan bagi ruh yang menguatkan hubungan spiritual kita dengan Allah. Mari kita perjelas manfaat, jenis-jenis, dan caranya. Beberapa manfaat jika kita berzikir. Zikir menanamkan kesadaran bahwa segala sesuatu bergantung pada Allah, bukan pada kemampuan diri semata. Dapat mengikis ego kita, mengingat nama-nama Allah yang penuh kasih dan rahmat membantu kita merasa rendah hati dan menyerahkan segalanya kepadanya. Hati menjadi lembut. Zikir menjauhkan hati dari kerasnya kehidupan duniawi,
menggantinya dengan kelembutan yang memancarkan kasih dan kedamaian. Jiwa menjadi tenang. Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Dosa terhapuskan dan bertambah amal. Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan, Subhanallah wa bihamdihi, 100 kali dalam sehari, dihapuskan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada beberapa cara kita berzikir. Melakukan zikir lisan, mengucapkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah secara langsung terdengar. Kita dapat menyebut zikir seperti Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Selain zikir yang terdengar ada juga zikir hati. Zikir ini adalah mengingat Allah di dalam hati, merenungkan kebesaran dan kasih sayangnya. Zikir ini dapat dilakukan kapan saja, termasuk saat bekerja atau beraktivitas, dengan kesadaran penuh. Ada juga zikir pernafasan, zikir yang dilakukan dengan mengaitkan tarikan dan hembusan napas kepada nama Allah. Saat menarik napas, ucapkan dalam hati, la ilaha, dan saat menghembuskan napas, ucapkan, ilallah. Melakukan zikir Asmaul Husna, mengingat dan menyebut 99 nama Allah yang indah. Seperti mengingat dan menyebut, Ya Rahman, Ya Rahim, untuk memohon kasih sayangnya. Tentu saja untuk dapat melakukan ini kita perlu bimbingan dari guru yang memahaminya. Carilah guru di tempat Anda, belajarlah kepada mereka. Sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe, terima kasih. Selain kita tahu manfaatnya kita perlu agar zikir menjadi istiqomah. Jadikan zikir sebagai kebiasaan harian. Mulailah hari dengan zikir pagi, seperti membaca doa setelah subuh. Jadikan zikir malam sebagai penutup hari sebelum tidur. Gunakan waktu kosong, seperti saat perjalanan atau menunggu, untuk berzikir. Anda dapat menggunakan tasbih atau hitungan jari. Tasbih atau jari membantu menjaga konsentrasi dan menghitung jumlah zikir yang dilakukan. Berfokuslah pada makna zikir. Jangan hanya mengucapkan zikir dengan lisan, tapi resapi maknanya dalam hati. Saat mengucapkan, Alhamdulillah, ingatlah segala nikmat yang telah Allah berikan. Lakukan dengan khusyuk dan ikhlas. Hindari mengucapkan zikir hanya sebagai rutinitas tanpa kesadaran. Bayangkan diri Anda berada di hadapan Allah dan berbicara langsung kepadanya. Pilihlah waktu yang tepat. Waktu terbaik untuk berzikir adalah setelah salat fardu, waktu pagi dan petang, saat sepertiga malam terakhir, waktu tahajud. Perlu diketahui, berzikir dapat melembutkan hati kita. Jika kita berzikir istighfar, astagfirullahalazim, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, akan membantu menghilangkan beban dosa dan membuka hati untuk menerima cahayanya. Berzikir tasbih, tahmid, dan takbir, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, membantu merenungkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, akan membuka hati dengan cinta kepada Rasulullah, yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Zikir, la ilaha illallah. Zikir ini menguatkan tauhid, mengingatkan kita bahwa hanya Allah satu-satunya yang patut disembah dan yang satu-satunya ada di semesta jagat raya. Manfaat yang akan kita dapat tanpa kita sadari dari berzikir adalah dapat mengikis ego. Renungkan kecilnya diri di hadapan Allah. Bayangkan betapa luasnya alam semesta yang diciptakan Allah, dan betapa kecilnya manusia dibandingkan itu. Kita perlu menyadari ketergantungan kita kepada Allah. Ingatlah bahwa semua yang kita miliki berasal dari Allah, bukan hasil usaha kita semata. Ingatlah, hapus kebanggaan berlebihan terhadap apa yang telah kita peroleh. Zikir mengingatkan kita bahwa kelebihan yang kita miliki hanyalah titipan Allah, yang bisa diambil kapan saja. Maka dari itu, perbanyaklah berzikir dalam kehidupan sehari-hari untuk melembutkan hati, mengikis ego, dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadikan zikir sebagai napas spiritual yang selalu hadir di setiap detik kehidupan. Dengan hati yang penuh zikir, Anda akan merasakan kedamaian batin dan kelapangan jiwa yang tak tergantikan. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tujuan menjernihkan hati, tazkiyah al-qalb, adalah untuk membuka hati kita untuk menerima pancaran nur ilahi, dan merupakan upaya mendalam untuk menyelaraskan jiwa dengan cahaya kebenaran, kasih sayang, dan petunjuk dari Allah. Nur ilahi adalah cahaya spiritual yang menerangi hati, membimbing kehidupan, dan membawa kedamaian sejati. Untuk mencapainya, seseorang harus membersihkan hati dari kegelapan dosa, sifat buruk, dan pengaruh duniawi yang berlebihan. Tauhid adalah dasar dari nur ilahi. Dengan mengesahkan Allah dan menjadikannya satu-satunya tujuan hidup, hati akan terbuka untuk menerima cahayanya.
Penuhi hati dengan cinta kepada Allah. Berikan tempat utama di hati Anda hanya untuk Allah. Cintai apa yang Allah cintai, seperti kebenaran, kasih sayang, dan keadilan. Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak solawat untuk Rasulullah, karena beliau adalah pembawa cahaya bagi umat manusia. Berserah diri, tawakal, kepada Allah. Serahkan segala urusan kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa Dia Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Dalam ketenangan tawakal, hati menjadi lebih terbuka untuk menerima cahaya ilahi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan doa agar hati diterangi oleh nur ilahi. Ya Allah, jadikan cahaya di hatiku, cahaya di pandanganku, cahaya di pendengaranku, cahaya di kananku, cahaya di kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, dan jadikanlah aku cahaya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, membuka hati untuk menerima pancaran nur ilahi memerlukan kesadaran, usaha, dan keikhlasan. Dengan membersihkan hati, memperbanyak zikir, mendekatkan diri kepada Al-Quran, dan menjauhi dosa, cahaya Allah akan menerangi jiwa Anda, membawa ketenangan, dan membimbing langkah menuju kehidupan yang diridainya. Allah berfirman, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tak tembus, di dalamnya ada pelita besar. Quran Surat An-Nur, ayat 35. Semoga kisah di atas dapat menginspirasi dan membuka kesadaran diri kita, bahwa kita adalah pengetahuan tanpa batas itu sendiri. Terima kasih.